Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Membantu para penyandang disabilitas dalam meraih mimpi-mimpi mereka. Inilah yang dilakukan oleh Agus Taman, seorang pelatih renang yang juga mantan atlet renang di ajang Porcanas, Pekan Olahraga Cacat Nasional pada tahun 2004. Seperti apa profilnya? Kita saksikan dalam liputan berikut ini. Karena kalau orang normal yang kita latih itu sudah biasa. Tapi kalau anak yang berkebutuhan khusus kita melatih, dia berhasil, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Berbeda dengan anak normal. Kalau anak normal sudah biasa. Tapi kalau anak yang berkebutuhan khusus kita latih, wah itu sungguh-sungguh suatu kebanggaan, kebahagiaan. Berkecimpung di dunia olahraga air sudah dilakukan Agus Taman sejak dulu. Sepak terjang Agus Taman dimulai saat ia menjadi salah satu atlet renang tunadaksa yang mewakili Nasional Paralimpik Komite pada tahun 2004 di ajang Pekan Olahraga Cacat Nasional atau Porcanas di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Agus Taman tidak berpuas diri menjadi seorang atlet. Kecintaannya terhadap olahraga renang diwujudkannya dengan menjadi seorang pelatih renang bagi para penyandang disabilitas di bawah naungan NPC Sumatera Utara pada tahun 2008 hingga sekarang. Sutiana, istri Agus Taman, sangat mendukung profesi sang suami. Baginya, profesi Agus adalah sebuah bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Ya mendukung aja, ya bapak bilang senang ngajar ya senang gitu, ya nggak apa-apa. Karena kan kata bapak ini kasihan kalau nggak anak itu, kalau nggak ada yang ngajar gitu. Ya, supaya orang-orang itu supaya juga ada semangatnya. Setiap 3 kali dalam seminggu, Agus Taman melatih para penyandang disabilitas yang ingin belajar berenang secara gratis. Saat ini, ia mengajar 5 orang murid dengan berbagai macam jenis penyandang disabilitas, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autis, dan penderita Down syndrome. Meskipun Agus Taman belajar renang secara otodidak, namun semangat dalam dirinya membuat ia mampu menjadi seorang pelatih renang selama belasan tahun. Saya diminta 2008 menjadi pelatih renang NPC untuk melatih atlet-atlet anak-anak dari disabilitas. Kalau saya ngelatih anak-anak disabilitas itu memang tanpa dibayar. Memang atas kemauan hati kita sendiri, kesadaran kita bahwasanya mereka juga bisa kalau kita memang mau berusaha untuk mereka menjadi atlet renang. Para penyandang disabilitas yang diajari oleh Agus Taman berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Salah seorang di antaranya adalah Joseph Filbert Kasano Ginting. Anak penyandang Down syndrome yang baru berusia 10 tahun ini menjadi anak yang disiplin semenjak di bawah pengajaran sang pelatih renang Agus Taman. Kalau Pak Agus sendiri orangnya, kalau yang kita lihat selama ini untuk latihan-latihan berenangnya sih disiplin. Jadi untuk adik pun di rumah, untuk Joshua di rumah lebih nggak sesuka-suka hatinya aja di rumah. Harapan saya mau atlet saya itu kalau bisa menjadi atlet untuk menjadi juara di mengharumkan nama Sumatera Utara, kalau bisa nama Indonesia. Kalau bisa mereka bisa juara di para game atau di para game lah, untuk khususnya di luar negeri. Memilih menjadi seorang pelatih renang bagi penyandang disabilitas adalah profesi yang sangat mulia. Karena dengan melatih orang berkebutuhan khusus berarti memberi kesempatan bagi mereka untuk meraih mimpi.
Karena dari mimpilah sebuah kemenangan dapat diraih. Mendongeng ternyata mampu membantu meningkatkan tumbuh kembang otak, kecerdasan emosional, dan juga kondisi psikologis anak-anak. Dan yang lebih penting lagi adalah mengeratkan hubungan antara orang tua dan juga anak-anak mereka. Nah, di Medan ada sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Kampung Dongeng atau yang disingkat dengan KADO. Seperti apa kegiatan mereka? Berikut liputannya. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Awam mau cerita untuk adik semua. Kak Awam ganteng apa jelek? Dunia anak adalah dunia penuh keceriaan. Di usia ini, anak-anak hanya mengenal kata bermain dalam suasana riang dan gembira. Sehingga tidak heran kalau mereka sering terlihat asik dengan dunianya sendiri. Untuk itu, peran orang tua sangat dibutuhkan agar proses tumbuh kembang anak bisa terarah secara optimal. Kegiatan mendongeng adalah salah satu caranya. Kegiatan positif ini mampu membantu tumbuh kembang otak, psikologis, serta kecerdasan emosional anak. Selain itu, kegiatan mendongeng mampu mengeratkan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Namun, kesibukan sering dijadikan alasan para orang tua untuk meninggalkan kebiasaan mendongeng. Dongeng itu sebenarnya kado terindah untuk buah hati karena pesannya tertanam di dalam hati. Nah, anak-anak kita yang mendengarkan tentu saja tidak mau berhenti. Nah, kenapa? Karena dongeng itu selain memberikan pengenalan bahasa, komunikasi, juga membuat anak itu rajin baca, menanamkan pesan-pesan moral, ya. Selebihnya bahwa dongeng itu yang belum banyak diketahui adalah manfaatnya sebagai media untuk menangani situasi dan kondisi pada anak. Di Medan, ada sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas Kampung Dongeng atau disingkat KADO Medan. Tergerusnya budaya mendongeng serta kurangnya sarana edukasi menarik bagi anak-anak menjadi dasar didirikannya KADO Medan ini. Saat ini, ada sekitar 9 relawan KADO Medan yang terus aktif dalam mendongeng. Sebagai salah satu komunitas yang konsen terhadap budaya mendongeng, KADO Medan terus aktif menularkan virus dongeng ke masyarakat. Seperti pada kegiatan Kampung Dongeng Keliling kali ini. Kampung Dongeng Keliling biasa dilakukan sebulan sekali selama 1 minggu, menjangkau beberapa daerah pelosok untuk menghibur anak-anak. Karena sudah pagi, ibunya akan membangunkan Mimi. Selain itu, ada pula Kampung Dongeng Awal Pekan yang kegiatannya berupa workshop kreativitas anak, ajang unjuk bakat, dan pentas dongeng di sekolah-sekolah. Tentunya Kampung Dongeng itu kan tadinya sudah dimulai oleh Kak Awam di Ciputa, Tangerang Selatan. Nah, beliau itu tadinya ketemu sama saya di Medan, kemudian kita sempat roadshow keliling Sumatera Utara itu selama 3 tahun berturut-turut. Pada saat itu saya memang nggak kepikiran sama sekali buat Kampung Dongeng Medan, karena syarat utamanya tuh harus ada pendongeng gitu. Sementara saya, wah nggak berani deh jadi pendongeng gitu. Kemudian ada sahabat Kampung Dongeng lain yang datang, kita dimotivasi, kemudian kita dikasih tahu manfaat Kampung Dongeng tuh banyak loh manfaatnya buat masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Akhirnya saya sama teman-teman, ayo deh kita buat Kampung Dongeng di Medan kayak gitu. Oh, bola ajaib. Anak mana yang hari ini malas mandi? Tunjukkanlah kepada kami. Anak-anak terlihat antusias dan ceria menikmati dongeng yang dibawakan oleh relawan Kampung Dongeng. Pagi-pagi masih tidur. Untuk setiap dongeng yang mereka bawakan disesuaikan dengan tingkat umur para pendengarnya. Untuk dongeng fabel yang mengisahkan tentang dunia hewan, biasa diceritakan pada anak-anak TK. Dongeng petualangan untuk anak SD, dongeng heroik untuk kalangan SMP, sedangkan dongeng persahabatan dan sains untuk siswa SMA. Tentang anak yang nggak mau mandi, yang diganggu nenek kusut. Hari
harus rajin sikat gigi dan tidak boleh malas mandi. Kalau dia sering-sering mendengarkan dongeng yang positif-positif, otomatis kegiatan dia apa yang dilakukannya sehari-hari kan berakibat positif sama dia. Harapannya setiap kita bikin kegiatan itu jangan berhenti di kitanya aja, tapi orang tua, guru, dan semua orang dewasa yang ada di lingkungan anak itu mau kembali membuat kegiatan yang sama di minimal di rumahnya, di lingkungannya, kemudian di sekolahnya. Kegiatan para relawan Kado Medan menjadi usaha positif untuk perkembangan intelektual dan kecerdasan emosional anak. Kehadiran Kado Medan telah membangkitkan kembali semangat mendongeng dan menularkan virus mendongeng ke masyarakat. Pemirsa, bahaya rokok bagi kesehatan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam kemasannya, bahaya rokok juga tercantum dengan sangat jelas. Tapi masyarakat terutama para perokok seolah tidak peduli. Prihatin dengan kondisi ini, pemerintah Kota Medan mengeluarkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok atau KTR sejak awal tahun 2014. Setahun berjalan, sudah seperti apa dan sejauh mana penerapannya? Kita saksikan segmen Sekitar Kita berikut ini. Siapa sih yang tidak tahu bahaya merokok bagi kesehatan? Pasti semua sudah tahu kan? Tapi kenapa ya kebiasaan buruk yang satu ini justru makin meluas? Undang-undang dan peraturan daerah tentang kawasan tanpa merokok sudah dibuat. Namun nyatanya masih banyak perokok yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dalam segmen Sekitar Kita kali ini kita akan membahas mengenai bahaya merokok dan penerapan perda tentang kawasan tanpa rokok di Kota Medan. Indonesia merupakan surga bagi perusahaan rokok di dunia. Lebih dari 60 juta penduduk di Indonesia adalah perokok aktif. Hasil riset kesehatan dasar 2013 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan perilaku merokok penduduk usia 15 tahun ke atas dari tahun 2007 hingga 2013 masih belum menurun. Bahkan cenderung mengalami peningkatan dari 34,2% pada 2007 menjadi 36,2% pada 2013. Padahal di dalam rokok terdapat sekitar 200 zat berbahaya. Racun utama pada rokok adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin adalah adiktif yang memicu kanker paru-paru yang mematikan. Tar adalah hidrokarbon yang melekat pada paru-paru. Sedangkan monoksida adalah zat yang membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Praktisi kesehatan Dr. Del Yuzer menerangkan dengan gamblang tentang bahaya merokok. Dr. Del, sebenarnya seberapa besar sih bahaya rokok ini terhadap kesehatan, Dok? Kalau kita bicara tentang bahaya rokok dari kesehatan, hampir semua organ tubuh kita dipengaruhi oleh kebiasaan merokok itu. Saya kasih satu contoh, misalnya ini adalah kanker paru, ini organ paru kita, di sini ada kankernya, yang ini adalah penyebab kematian juga sekarang, ini kankernya, ini lewat bronkoskopi kita lihat, adalah penyebab kematian juga akibat rokok. Kalau kita lihat data-data di bawah ini, misalnya ini sering terjadi pada seorang laki-laki 40 tahun, perokok berat itu menderita kanker paru-paru. Kalau itu di Rumah Sakit Persahabatan penderita kanker paru-paru itu ada 75% laki-laki, 83,6%-nya adalah perokok berat. Mengerikan sekali ya pemirsa. Nah, untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok, pemerintah Kota Medan sebenarnya sudah membuat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014. Perda ini dilengkapi dengan sanksi denda sebesar Rp50.000 atau kurungan penjara selama 3 hari. Seberapa besar ya komitmen pemerintah dalam merealisasikannya? Saya menemui Wali Kota Medan, Bapak Zulmi Eldin.
Oke Pak, ini kita berbicara KTR begitu Pak ya. Bagaimana komitmen Pemko untuk menerapkan KTR ini di Kota Medan Pak? Nah, kita sudah menerapkan ada 7 tempat ya itu yang kita bilang itu ya, tempat di sarana pendidikan, sarana kesehatan dan juga tempat rumah ibadah, tempat bermain anak-anak dan fasilitas umum ya, seperti di angkutan umum dan tempat kerja ya, terutama itu ya di tempat kerja dan tempat-tempat umum yang lainnya yang di mana komunitas itu selalu apalagi dia berruangan AC itu sudah kita terapkan untuk supaya sudah mulai kita arahkan di sini udah ada tempat-tempatnya sudah tidak dibenarkan untuk merokok lagi. Gitu. Perangkat-perangkat yang disiapkan Pak Wali untuk menunjang penerapan KTR ini Pak Wali? Ya perda kita yang sudah kita lakukan tentunya dengan adanya perda itu kita berharap sudah disosialisasikan. Nah sekarang kita bentuk perwalnya, perwal itu sudah kita jalan sosialisasikan juga. Nah tinggal penerapan aturan itu sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu. Insyaallah. Saat ini sosialisasi kawasan tanpa rokok di Medan sudah berlangsung 1 tahun. Tapi bagaimana ya pemahaman warga Medan tentang KTR ini? Belum. Ya tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Belum. Ya dapat menyebabkan penyakit lah. Kanker, sakit jantung. Nah, gitulah semuanya seperti itu. Menyebabkan gagal hamil dan lain-lain lah Kak. Meski sudah berjalan selama 1 tahun, ternyata masih banyak warga Medan yang belum memahami peraturan pemerintah Kota Medan tentang kawasan tanpa rokok. Di sejumlah lokasi yang termasuk dalam wilayah kawasan tanpa rokok seperti di Terminal Amplas Medan ini, orang-orang masih bebas merokok dengan bebas, meskipun papan pengumuman larangan merokok terpampang dengan jelas. Di Plaza Millennium yang merupakan lokasi percontohan penerapan kawasan tanpa rokok, petugas informasi mengumumkan larangan merokok setiap 10 menit sekali. Begitupun masih saja ada yang melanggar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Ibu Usma Polita Nasution yang juga Ketua Tim Pemantau Pelaksana Kawasan Tanpa Rokok di Medan mengatakan, selama 1 tahun ini mereka masih mengadakan upaya persuasif. Jadi penerapan sekarang ini masih sebatas persuasif. Kenapa? Karena memang memberikan implementasikan sanksi dari perda ini kan ada sanksinya. Nah, untuk mengimplementasikan perda ini di masyarakat itu tidak gampang. Karena apa? Harus tahu dulu masyarakat apa sih dampak dari merokok dan si perokok pasif. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, ketika kita melihat ada orang merokok di kawasan tanpa rokok, bahayanya ini, dendanya ini. Nah, itu masih seperti sebatas itu. Jadi, sosialisasi kita optimalisasikan sampai 2 tahun dan melakukan penerapan yang persuasif kepada masyarakat yang melanggar kawasan tanpa rokok tersebut. Meski masih banyak lokasi kawasan tanpa rokok yang belum berjalan maksimal, namun di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, peraturan KTR ini sudah berjalan, misalnya di Puskesmas Bestari Medan. Di sini, informasi tentang larangan dan bahaya merokok tertera jelas. Pengawasan pelaksanaan KTR ini dilakukan oleh perawat dan dokter. Di Rumah Sakit Malahayati Medan, manajemen telah membentuk tim pengawasan internal anti rokok yang terdiri dari perawat, cleaning service, dan security yang bertugas selama 24 jam. Petugas akan memberi denda kepada orang yang melanggar peraturan. Di lingkungan pendidikan seperti di Sekolah Santo Thomas I Medan, penerapan Perda KTR dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sekolah ini membentuk satuan tugas anti rokok dan narkoba yang terdiri dari 22 orang murid. Ibu Ursula, kapan nih sekolah kita mulai menerapkan dan bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok di Santo Thomas I ini, Bu? Jadi setelah dibentuk Satgas Anti Narkoba tanggal 29 September 2014, biasanya kan kalau siswa kita sesama mereka saling mengingatkan, mereka itu biasanya mau mendengarkan teman-temannya. Dan jika mereka merasa bahwa itu mereka tidak mampu untuk mengingatkan, mereka datang ke kami sebagai pembina, itu kami akan panggil siswa kita dan kita panggil orang tuanya.
Selain lembaga atau institusi, ada juga loh orang-orang yang secara pribadi menerapkan KTR untuk diri dan lingkungannya sendiri. Bahaya merokok itu mengganggu kesehatan, terutama asap rokok saja. Ketika kita merokok tidak pada tempatnya, sangat tersinggung orang yang berada di sekitar kita yang mereka tidak merokok. Kawasan tanpa rokok ini harus betul-betul dilaksanakan karena sangat bermanfaat untuk tidak hanya diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, termasuk kesehatan lingkungan. Setiap peraturan memang memerlukan pengawasan agar dapat terlaksana dengan baik. Saya menemui Yayasan Pusaka Indonesia, lembaga yang konsen mendorong dan mengawal pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan. Bang Oka, nah bagaimana Abang melihat penerapan kawasan tanpa rokok saat ini di Kota Medan, Bang? Alhamdulillahnya sejauh ini cukup bagus. Ya, khususnya kami mengapresiasi Pak Wali Kota, ya, Pak Julmi Eldin, ya. Setiap ada kegiatan kawasan tanpa rokok ya, yang kita lakukan bersama dengan Pemko Medan, beliau hadir. Gitu. Ini kan salah satu menunjukkan komitmen. Kemarin itu pernah ada penandatanganan komitmen bersama seluruh FKPD, Forum Komunikasi Perangkat Daerah. Jadi ada wali kota, ada dari Polresta, ya, dari Kejaksaan, Pengadilan, sama satu lagi dari Dandim, ya. Itu mereka menandatangani komitmen itu. Nah, kita berharap penandatanganan itu tidak hanya sebatas simbolik aja gitu, tapi memang ada realita yang mereka lakukan. Penerapan kawasan tanpa rokok di Medan memang tidak mudah, apalagi merubah kebiasaan masyarakat yang sudah melekat begitu kuat. Namun kebutuhan akan hidup sehat akan mengalahkan kebiasaan yang telah mendarah daging ini. Nah, pemirsa, peraturan daerah tentang kawasan tanpa merokok dibuat bukan tanpa alasan yang kuat, bukan? Terbukti bahwa merokok tidak memberikan keuntungan apapun. Semoga segmen sekitar kita kali ini dapat menyadarkan perokok untuk berhenti meninggalkan kebiasaan buruk yang satu ini dan bersama-sama menerapkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok di Kota Medan. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa.